Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa pada kesempatan hari ini saya akan bahas film berjudul The Hot Owl tahun 2022. Baiklah, daripada kalian memberi hadiah rumah angker bekas kuburan kepada pacar kalian, mendingan langsung aja sat-sat dan kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dari dua pasang remaja yang akan menuju ke rumah baru yang dibeli Scott di dalam hutan, di mana Scott sengaja membeli rumah yang jauh dari penduduk hanya untuk membahagiakan April yang sudah lama bersedih akibat keguguran anak pertamanya. Sleeping. I was just resting my eyes. Like a bear. Shut up. Screw you guys. Namun setibanya di pertigaan jalan, Scott yang melihat kotak surat bertuliskan Gibbons, April memberikan kunci kepada Scott untuk membuka gerbang. Akan tetapi di tengah perjalanan yang hampir tiba, mereka merasa aneh melihat sekeliling jalan begitu sepi bagaikan kuburan. Setibanya di rumah barunya, Scott terlihat senang bersama April. Akan tetapi Susie mengungkapkan rumah itu tidak mirip seperti di foto. Mendengar itu, Scott mengambil gambar dan benar saja rumah yang ada di kertas itu adalah foto lama. Hingga di tengah bacotan Scott dan adik ipar, Drew berpamitan kepada Scott karena kebelet pipis. Kira-kira apaan tuh? Merasa khawatir jika di belakangnya ada raja hutan, Drew memeriksanya. Akan tetapi ketika Drew sedang fokus, tiba-tiba Thought I heard something out there. Go check out the rest of the house. Smells in here. You kidding me? sekembalinya dari pipis, Drew masuk kembali ke rumah baru Scott. Akan tetapi di saat itu juga April yang sedang memeriksa sebuah ruang tamu. Lantas April heran melihat sebuah foto keluarga yang bertuliskan nama Gibbons. Melihat itu, Scott yang tak ingin April kembali ketakutan, Scott mengajak April untuk pergi memeriksa ruangan lainnya. Definitely. Oh yeah. You know that means it's small. Singkat waktu, malam pun gelap. Bisa kita lihat mereka yang belum selesai memeriksa seluruh isi rumah tersebut, seketika mereka merinding melihat barang-barang aneh di sebuah kamar, di mana menurut mereka kamar itu sebelumnya adalah kamar anak kecil bernama Gibbons yang ada di dalam foto di ruang tamu. Gibbons. No. Di saat itu pula April yang memeriksa menemukan sebuah kalung di atas meja. Namun tanpa mereka sadari, di kegelapan ada sosok yang sedang mengintai mereka. Sesaat kemudian setelah cukup puas memeriksa rumah itu satu persatu, April dan Susie menurunkan barangnya dari mobil. Sementara para jantan mencari kayu bakar untuk menghangatkan suasana malam yang begitu dingin. Right here. Arch training. Man, when you were a kid, now hurry. Two. No woman's ever been able to resist it. Bukannya langsung pulang setelah mendapat kayu bakar, Scott malah curhat kepada Drew tentang apa yang dialami April hingga kemudian April keguguran beberapa bulan lalu. Tak hanya itu, Scott juga berterima kasih kepada Drew karena sudah bersedia membantu Scott membersihkan rumah barunya. Rough year. Uterus. I know what a hysterectomy is. Mendengar itu, Drew merasa jika rumah itu masih perlu perbaikan. Di saat itu pula Drew yang sangat care kepada Scott. Lantas Drew besok akan memanggil temannya untuk membantu memperbaiki rumah yang sudah lama terbengkalai.
The men have returned. Men thirsty. All right, let's party then. Do you have more? Music. Scott, you were in a punk band. Met, he used to wear a spiked dog collar. Di tengah keadaan setengah mabok akibat banyu setan, mereka terlihat ngebacot gak jelas. Hingga kemudian Susie yang tak ingin mengganggu Scott dan April untuk bulan madu yang sempat tertunda, lantas Susie mengajak Drew untuk keluar. Night, bro. Night. Ready to go to bed. Ready to call it a night. I love you too. Akhirnya setelah puas melakukan 3 ronde, mereka bisa tidur nyenyak. Akan tetapi di tengah malam yang sangat dingin, tiba-tiba rupanya itu hanya mimpi buruk April. Di saat itu juga April yang panik pergi ke dapur untuk minum obat penenang. Akan tetapi di tengah April sedang berada di dapur, dia kaget sejadi-jadinya ketika melihat seorang di luar jendela. At the window! What? Yes, I saw him! Did he have long hair, big bushy beard? Told you. I'm sorry. I scared you. Hell. Where's Bug? Ternyata itu adalah seorang tukang sekaligus teman Drew yang sengaja disuruh Drew untuk membantu memperbaiki kerusakan di rumah tersebut. Scott. Hey, Scott. It's good to meet you. Yeah, I've heard a lot about you, son. Hi, I'm April. This is Susie. Bugs here, my 2 best guys. Hank is an electrician. Well, I was just about to make some coffee. Are you guys? Singkat waktu, setelah mereka saling berkenalan, April menawarkan kopi kepada mereka. Akan tetapi, di saat mereka sibuk membahas perbaikan untuk atap yang bocor, Buck malah bengong melihat pantat para ladies yang sedang mencari kaleng susu. Bugs. You can't use that. That's Okay, good. asbestos. 'cause it- Wife's ass now, would you? Setelah itu, mereka yang akan memeriksa sekitar rumah, Drew mengajak Scott untuk sedikit mabuk dengan minum bir. You want a beer? And it's like, what? Guess Good I'll have one answer. too. Here, here. Cheers. Hingga kemudian sambil berjalan memeriksa kondisi sekeliling, Hank kepo dari mana Scott membeli rumah tersebut. Mendengar itu, Scott yang sebenarnya tak ingin siapapun tahu, akhirnya Scott terpaksa menjelaskan jika dia sengaja membeli rumah tersebut secara online dengan harga terjangkau. Meskipun sebelumnya Scott tahu rumah itu adalah bekas pembantaian keluarga berencana yang dibiarkan kosong selama 15 tahun setelah kejadian tersebut. Oleh sebab itu, Scott yang tak ingin membuat April ketakutan, Scott sengaja merahasiakan semua itu terlebih dulu, sehingga nanti Scott akan menjelaskan pada saat yang tepat. Very positive about this. There's something strange. There's a regular Abbott and Costello. Mendengar semua itu, si otak lemot malah bacot gak nyambung, dan setelah tidak dihiraukan oleh mereka, Buck ngambek. Hey, there's a pond over here. Ternyata tanpa diduga, Buck menemukan sebuah danau di dalam hutan. Dirasa banyak ikan yang cukup besar, mereka berencana untuk memancing setelah nanti menyelesaikan pekerjaannya. Bugs? Still on the clock, man. Hey, no, it's okay. Way. Always has been. Di sisi lain, para lady sedang gabut membahas sesuatu yang gak ada kaitannya dengan film. Hingga kemudian Susie yang tak punya topik pembicaraan, lantas Susie mengajak April joget The gendeng-gendengan. subject, it's depressing me. Are you thinking what I'm thinking? Bagaikan anak di bawah umur,
April yang baru saja happy, seketika suasana berubah menjadi mewek. Akibat April yang mengingat anaknya yang dulu tidak bisa diselamatkan karena keguguran. When y'all get done eating, y'all can go fishing, man. I'll stick around and help. Sekembalinya dari luar, mereka yang kelaparan makan siang bersama. Hingga kemudian setelah perut kenyang, Drew mengajak temannya mancing di danau. Akan tetapi Hank menolak dan menyuruh Drew dan Buck pergi dulu. Sementara Hank dan Scott akan menyusul setelah mereka selesai memperbaiki listrik yang sedang konslet. Seeing that the tank outside probably doesn't have any gas in it. Yeah. Singkat waktu, Buck dan Drew tiba di danau. Tak lama kemudian ketika mereka sedang menunggu sambil ngebacot, pancing Buck bergerak. Your tongue? You see the food? Shut up your ass. I'm gonna go pee. Oh, bukannya dapat ikan, Buck malah dapat sepatu boot merek luar. Melihat itu, Drew memotret untuk dijadikan story IG. Akan tetapi di saat mereka pada ngakak bagaikan film komedi, Buck kebal pipis dan pergi ke hutan. Naas sekali bagaikan rusa terkena ranjau, Buck harus modar dengan kepala di bawah. Di saat itu pula Drew yang mendengar suara Buck seperti orang sedang lahiran. Drew memeriksanya. Bugs! Akhirnya mereka yang niatnya mancing ikan buat bakar-bakar, Drew harus modal menyusul Buck ke akhirat. That's Drew's phone. Bugs! Drew! Drew! Malam pun gelap. Mereka yang tidak menemukan keberadaan Buck dan Drew kembali ke rumah. All their stuff was there. We found this. Service out here sucks. Akan tetapi di tengah kepanikan yang semakin menjadi-jadi, Hank mendengar suara telepon milik Buck dari sebuah gudang. Drew! Listen, listen! Bugs, where are you, brother? Gone! Apaan tuh? Akhirnya setelah cukup lama psikopat mengintai mereka, di saat itu pula psikopat muncul dan langsung membantai Hank dan Scott hingga modar. Melihat itu, para ladies lari ke dalam rumah mencari senjata untuk melawan. Akan tetapi di tengah April mengunci pintu, tiba-tiba bagaikan film GGS, Susi harus modar setelah mendapatkan kecupan maut dari wanita bertubuh besar yang muncul dari sebuah kamar. Melihat adiknya modar di depan mata kelapanya, April menyerang wanita tersebut secara brutal. Sungguh tanpa diduga, setelah mendapat serangan brutal dari April, wanita tersebut malah melahirkan dadakan. Di saat itu juga setelah April menggendong bayi wanita tersebut, sontak April teringat mimpinya yang sedang hamil ketika klon bersama suaminya. Hingga kemudian April yang dari dulu mendambakan sebuah anak, dia pun merebut anak wanita itu dan menghabisi ibunya. Untung saja Hank masih hidup sehingga April tidak jadi modar. Singkat waktu, April menanyakan suaminya kepada Hank. Di saat itu pula Hank mengungkapkan jika semuanya telah modar dan hanya tinggal mereka berdua. I've got to get to the hospital. Hingga kemudian Hank yang khawatir dengan keadaan April, lantas Hank mengajak April pergi dari rumah tersebut.
Akan tetapi April tidak mau dan ingin tetap tinggal di situ. Mendengar keputusan April yang tak bisa diganggu-gugat, Hank terpaksa meninggalkan April dan film pun sudah selesai. Bagaimana? Apakah film ini cukup menarik? Baiklah, jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.